Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jabrun Official. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, sejarah, biografi tokoh, tragedi, peristiwa, serta aktivitas dan kegiatan lainnya tentunya yang terjadi di negara kita tercinta di Indonesia. Dan pada video kali ini kita akan sedikit mengulas terkait dengan hasil kerja dua gubernur, yaitu Pak Ahok dan Pak Anies Baswedan. Namun bagi teman-teman, ya, sebelum video ini lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika kami membuat video-video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Teman-teman yang saya hormati, beberapa belakangan terakhir viral ungkapan salah satu mantan gubernur DKI Jakarta, yaitu Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama, terkait dengan kurang lebih beliau mengatakan begini. Kita bersyukur, saya bersyukur 5 tahun terakhir Jakarta diberikan kepada orang yang jago ngomong. Beberapa orang menilai bahwa ucapan tersebut seolah-olah gubernur DKI Jakarta dalam tanda kutip Pak Anies Baswedan itu hanya jago ngomong tapi tidak jago bekerja begitu. Dan ketika pembawa acara menyinggung terkait dengan sumur resapan, beliau seolah-olah sumur resapan itu tidak berguna, kurang lebih begitu gitu. Tapi walau alam maksud daripada pertanyaan atau singgungan terkait dengan sumur resapan tersebut. Nah, pada video kali ini kita tidak akan membahas terkait dengan Pak Anies yang gagal dideklarasikan oleh 3 koalisinya. Kita bahas video yang lain. Dan hari ini kita akan melihat hasil kerja dua gubernur tersebut, Pak Ahok dan Pak Anies Baswedan. Kita tahu Pak Ahok itu menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta pada tahun 2014 hingga 2017. Dan setelah Pak Ahok selesai menjabat sebagai gubernur, kemudian beliau mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta, dan 3 pasangan pada waktu itu, Anies beserta Ibu Silvi, AHY beserta Ibu Silvi, Anies beserta AHY, dan Ahok beserta Pak Jarot. Dan putaran pertama itu dimenangkan oleh Ahok dan Pak Anies. Kemudian putaran kedua dimenangkan oleh Pak Anies Rashid Baswedan. Dan berarti 2017 sampai kemarin 2022 dan sampai tahun ini 2022 dan kemarin lengser Pak Anies itu menunjukkan bahwa ada kinerja yang harus dikomparasikan. Ada perbandingan antara bagaimana hasil kinerja Pak Ahok dan bagaimana hasil kinerja Pak Anies. Karena kemarin yang disinggung adalah sumur resapan, maka hari ini kita akan melihat seberapa baguskah, seberapa efektifkah hasil kinerja Pak Anies dan Pak Ahok. Karena memang ketika berbicara Jakarta, yang terbayang di warga, yang terbayang di publik, pertama adalah banjir, yang kedua adalah macet. Nah, ini akan berimplikasi, berdampak terhadap tingkat kebahagiaan, tingkat kepuasan masyarakat atau warga DKI Jakarta itu sendiri. Dan kalau kita lihat dari data yang dikeluarkan oleh BPS, itu ada hasil terkait dengan indeks kebahagiaan. Namun sebelum kepada indeks kebahagiaan, saya akan memaparkan sedikit data terkait dengan banjir yang diatasi oleh Pak Gubernur Ahok dan Pak Gubernur Anies Baswedan. Di Jakarta terjadi banjir yang cukup besar pada 2 periode tersebut. Pertama periode Pak Ahok di tahun 2015, 2 Februari 2015, dan di periode Pak Anies banjir yang sangat besar itu di periode 2021, sama pada bulan Februari. Nah, kalau di bulan Februari di zamannya Pak Ahok itu banjir menggenang sekitar 615 RT. Nah, jadi pada banjir hari itu 615 RT itu tergenang banjir, dan 41.202 jiwa itu diungsikan. Sedangkan pada periode Pak Anies itu yang banjir hanya tergenang 49 RT.
artinya sangat jauh sekali ya. Dan yang diungsikan hanya mencapai 1.722. Dan kalau kita lihat ini data dari 2002 per 5 tahun sampai dengan 2021 kemarin, itu datanya fluktuatif ya, naik turun naik turun. Kemudian kalau lihat dari 2000, karena Pak Ahok jabatnya dari 2014, kita lihat di tahun 2015-nya itu ada, bahkan kalau dilihat di CNBC itu sampai 45.000 yang mengungsi, sedangkan di era Pak Anies Baswedan itu tertinggi itu 36.000 di tahun 2020, dan di tahun 2021 hanya mencapai 3.300 pengungsi begitu. Kemudian jumlah lokasi pengungsian ini dari era Pak Ahok itu, dari Pak Jokowi 1.200, di era Pak Ahok turun jadi 400, di era Pak Anies turun jadi 269, bahkan terakhir 2021 itu hanya 40. Kemudian korban meninggal di tahun 2002 itu ada 32, kemudian di tahun 2007 ada 48, di era Pak Jokowi menurun jadi 40, di era Pak Ahok menurun jadi 5, dan di era Pak Anies meningkat di tahun 2020 itu jadi 19, dan terakhir 2021 itu 0. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhitungkan terkait dengan hal ini begitu. Karena di era untuk RW dulu. Di RW itu di era Pak Jokowi 599, di Pak Ahok naik menjadi 700 RW yang tergenang. Kemudian di era Pak Anies di tahun 2020 itu 390, dan terakhir 2021 itu 113. Artinya kalau menurut saya lihat data ini itu ada penurunan yang cukup luar biasa. Kemudian bagaimana hasil BPS terkait dengan indeks kebahagiaan di DKI Jakarta? Kalau era Pak Ahok itu dari 2014 69% dan mengalami kenaikan sekitar 69, 70, 71, sekitar 1,80 atau 1,90%. Kalau kita bulatkan menjadi 2% lah kurang lebih. Menjadi 2017 akhir jabatan Pak Ahok itu 71,33%. Dan ketika Pak Anies itu di 2017 itu 71,3%, dan di 2021 itu 70,68%, mengalami penurunan sekitar 1% kalau dibulatkan, tapi kalau tidak dibulatkan sekitar di bawah 1%. Nah, ini harus berimbang dan adil. Kenapa di Pak Anies mengalami penurunan? Karena begitupun ketika tingkat korban meninggal, ini berkaitan dengan kita tahu di tahun 2020 dan 2021 itu ada Indonesia dilanda COVID-19. Artinya bahwa apakah yang meninggal ini faktor COVID-19 ataukah faktor faktor karena banjir begitu. Dan kemudian tingkat kebahagiaan juga di era Pak Anies ini mengalami penurunan tidak mencapai 1%, di mana kita tahu pada 2020-2021 itu Indonesia khususnya DKI Jakarta pun sama sedang dilanda banjir. Nah teman-teman, dari melihat data ini kita bisa simpulkan, teman-teman juga bisa simpulkan sendiri siapa sebetulnya yang jago ngomong dan siapa sebetulnya yang asal ngomong. Dan kita harus fair. Jika ini data benar, maka kita harus mengiyakan bahwa DKI Jakarta itu mengalami perubahan. Dan jika data ini tidak benar, kita harus menyanggahnya dengan data pula. Dan mungkin teman-teman cukup sekian dan demikian. Silahkan teman-teman simpulkan sendiri bagaimana kinerja daripada gubernur dari periode ke periode. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa tercerahkan. Hilangkan kebencian kepada siapapun. Indonesia menuju 100 tahun kemerdekaan. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia harus menjadi negara maju. Tidak boleh ada lagi kebencian, tidak boleh ada lagi penghinaan, dan tidak boleh ada lagi kubu-kubuan. Kita semua warga Indonesia yang ingin negara Indonesia menjadi negara maju. Hilangkan kebencian.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.